Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Agama Islam mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik, atau jika tidak, ia harus diam. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam kita melihat di awal hadis diserukan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100%, tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dan dia meyakini adanya hari pembalasan, adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang terkategori baik. Neraka Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi, sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahanam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan sabdanya, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya. Tahan olehmu mulut ini, jangan sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka penghuni neraka
Sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu adalah karena ucapan dan perkataan mereka yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meremehkan dalam hal keburukan. Khususnya ucapan. Terkait khususnya dengan agama Islam. Dengan Allah. Dengan kitabnya Al-Quranul Karim. Para rasulnya. Dan lain sebagainya. Walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, man sabballaha ta'ala faqad kafar. Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Melakukan satu tindakan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mencela Allah, menghina Allah. Sawa'an kana mazihan au jaddan. Terlepas apakah dia mengucapkannya hanya sebatas mazihan, ya, permainan saja, yaitu main-main saja, mazih, guyonan, au jadan, ataukah sungguh-sungguh. Mengucapkan dengan niatan guyonan, main-main, ini saja bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Apalagi bagi orang yang mengucapkan mencela Allah wal'iyadzubillah dengan kesengajaan. Wa kadzalik, dan seperti itu, yang sedemikian itu, mithlu an yastahzi'a bi ayatihi wa rusulihi wa kutubihi. Demikian pula, ya, perihal orang yang membuat olok-olokan akan ayat Allah, rasul-rasulnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil hukum yang sama, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya, kita kaum muslimin hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak memperdulikan setiap kata yang keluar. Hendaknya kita memperhatikan betul setiap ucapan kita. Apakah nantinya mendatangkan maslahat, faedah atau tidak? Apakah ucapan kita justru malah menandakan murka Allah sehingga menjadikan kita penghuni neraka wal'iyadzubillah, ataukah memberikan maslahat bagi semuanya? Makanya kita diberikan oleh Allah mulut ini, lisan ini, agar kita bisa menggunakannya di atas kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin secara umum dan kepada diri kita sendiri serta keluarga kita secara khusus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.